We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat sore Mas Bagus Alit. Selamat sore, Pak. Bukan seniman, bukan pelukis, tapi katanya tukang gambar. Oke. Not even an artist yet. I don't know. You are the judge. Itu yang Anda tulis di Instagram. Ya. Belum menjadi seniman katanya. Tapi apa yang Anda lakukan, Mas Agus? Mas Bagus, silakan. Apa ya? Dari kacamata saya gitu atau dari kacamata orang-orang sekitar saya, Pak? Ya, dua kacamata boleh lah. Kalau dari orang-orang sekitar saya itu mungkin melihat saya pengangguran kelas berat kali, Pak. Kalau sayanya sendiri ya saya ngegambar, terus seneng baca-baca literasi soal sejarah seni rupa gitu. Terus ya beberapa waktu belakangan ini seneng tanaman gitu, maksudnya ngebonsai gitu-gitu. Ya kayak gitu-gitu aja, Pak. Main ke tempat temen. Oh, Anda juga bukan mahasiswa berarti? Udah bukan, Pak. Sudah bukan mahasiswa lagi. Pengangguran kelas berat makanya Pak dibilangnya kalau orang-orang sekitar saya ngelihat saya. Pengangguran ya luar biasa, bisa menciptakan banyak karya ya. Iya. Nah, ini saya share screen ya. Agama saya masih sama. Gambar-gambar ini murni sebagai pembelajaran saya mengenal sekitar dan diri sendiri supaya apa yang saya lakukan dan tinggalkan semoga menjadi lebih baik. Apa yang Anda ingin utarakan di sini, Mas? Silakan. Ini tuh saya sebenarnya lagi belajar, Pak. Maksudnya saya tuh kalau ngegambar itu kan media yang saya pakai fokus di ballpoint gitu. Jadi dan saya orangnya lumayan lumayan nggak mau salah gitu maksudnya. Jadi saya lumayan detail. Jadi sebelum saya bikin ballpoint itu saya suka tuh bikin sketsa-sketsa dulu gitu. Nah ini salah satunya gitu. Terus kan belakangan ini kan saya sering gambar yang kayak ini kan kalau misalkan dilihat kan kayak tema-tema seni-seni agama Kristiani gitu Pak ya, khususnya di Eropa gitu. Nah saya tuh kebenaran juga seneng gitu sama itu gitu. Tapi saya kan agamanya kan bukan umat Kristiani juga gitu. Nah orang-orang tuh banyak yang maksudnya orang sekitar saya gitu yang lumayan dekat sama saya kan karena pandemi ini kan jadi jarang gitu Pak ketemu Pak gitu. Jadi kadang banyak yang cuma ngelihat dari Instagram doang gitu, nanya gitu. Tuh udah pindah atau gimana gitu karena beberapa teman saya nganggap saya tuh lumayan aneh lah Pak gitu, lumayan absurd gitu orangnya. Gitu. Yang ditanyain pindah agama atau enggak gitu-gitu ya ini salah satu saya kan males juga ya kayak gitu tuh ngejawabin satu-satu Pak. Biasanya kan saya diemin doang gitu. Yang Ya aneh udah mereka atau Anda ini? iya, dikiranya saya udah pindah agama atau apa gitu ya kan ternyata bukan itu gitu poinnya gitu. Jadi saya tuh pengen ini proses saya lagi belajar gitu nyari komposisi yang bagus kayak gimana karena saya percayanya sih belajar untuk saya jadi nyiptain sesuatu tuh nggak mungkin ada yang original gitu Pak ya. Saya harus nyontek gitu, harus belajar dan belajarnya itu mau nggak mau dari nyontek gitu ya. Nyonteknya itu kalau buat saya yang
yang menarik untuk saya ya yang seperti ini gitu. Apa yang menarik di apa cerita-cerita atau gambar-gambar Romawi, Hmm. gambar-gambar Kristiani, Katolik, ya, Roman, menurut Anda? Kalau Realisnya atau apanya? ya realisnya salah satunya gitu kan ada yang dilihat dari segi teknis gitu, ada yang dilihatnya dari segi gimana kekuatan visual di awal itu ini kan bisa dibilang kan awal kehidupan maksudnya peradaban itu mengenal kayak gitu-gituan gitu. Jadi walaupun sebelumnya udah ada gitu kayak misalkan gambar-gambar yang di gua atau era-era Mesir gitu yang emang nunjukin itu sebagai Tuhan gitu, tapi kan suatu yang spiritual itu kan saat itu bentuknya tuh kayak bener-bener simbolik gitu Pak, kayak kayak nggak nggak relate sama kita manusia gitu, tapi begitu di era kayak Renaissance kayak gitu sama Barok kayak gitu yang udah ada Christiani art kayak gitu, itu ngelihatnya tuh ya itu sama-sama orang gitu. Jadi impact-nya sih saya rasa dan sejauh yang saya pelajarin gitu tuh lebih besar gitu, gede banget gitu. Ternyata tuh karya lukis gitu tuh nggak cuma sekedar cuma gambar gitu doang gitu, itu ada efek spiritual yang mungkin nggak nggak direncanakan gitu, bahkan sampai hari ini kan efeknya masih masih berasa. Nah, ini Mas, ada lagi nih. Banyak cerita di karya ini, dari ide, simbol, piktorial yang ada, sampai kendala dan kenikmatan proses pengerjaan. Semoga karya ini baik adanya. Nah, cerita apa yang ada di karya ini, Mas? Representasi simbol apa saja yang Anda masukkan di dalam sini? Silakan. Ini tuh ini saya termasuk salah satu yang paling lama saya kerjain Mbak, itu 5 bulan saya ngerjain ini, dimulai dari mungkin beberapa bulan setelah pandemi gitulah. Terus kan saat pandemi itu kan berasa banget gitu kayak kayak tadinya bisa bebas keluar kemana-mana gitu, terus sekarang harus kepukung gitu semuanya gitu, kayak seakan-akan tuh gelap aja gitu semuanya tuh, kayak udah mati aja gitu. Terus dalam gelap itu terus kan saya kan mulai tinggal di Cimande itu Pak gitu. Nah itu di Cimande itu saya lebih terisolir lagi gitu karena itu daerahnya yang bener-bener saya nggak punya teman lah gitu, nggak bisa keluar dan itu di atas gunung, saya cuma diem di rumah aja gitu. Ya udah saya lihat-lihat, saya pikir-pikir, ah ternyata nggak taunya kalau kita ngedeket sama alam gini tuh ya mungkin memang berasanya gelap gitu, maksudnya eranya tuh berasanya gelap gitu, tapi ya kita masih bisa lah tenang-tenang sedikit gitu, maksudnya nggak terlalu apa ya, jadi nggak terlalu depresi gitu lah Pak. Dan ini ceritanya apa? Ini ceritanya, nah kan itu ada yang di sebelah kiri yang gede bawah itu kan red panda tuh Pak. Nah itu kan itu Ini red ya. panda tuh. Jadi red panda tuh apa ya? Saya sih ngelihatnya sih itu hewannya yang lucu gitu. Mau dari kecil sampai dia gede sampai tua gitu tuh tetap lucu aja gitu. Jadi itu kayak ngelambangin apa ya? Kayak eh, kepolosan gitu loh Pak. Kepolosan itu sih representasi saya ya gitu, representasi saya itu ini gitu. Saya ini orang polos yang lagi di dunia yang gelap gitu, yang tapi dekat dengan alam, tapi saya nggak depresi ya, saya tidur-tidur aja gitu. Walaupun itu yang di atas tuh yang ada mata kayak gitu, itu kayak saya tuh lagi hitungannya berapa ya, 2 tahun inilah gitu nyoba ngembangin karakter itu kayak saya nyiptain sosok yang mungkin bisa dibilang spiritual ala saya lah gitu. Jadi dia ini kan kalau misalkan dilihat-lihat kan kayak sebenarnya kan ngambil referensinya dari malaikat-malaikat itu ya, zaman-zaman barok, renaissance kayak gitu. Cuma kepalanya saya bikin mata gitu karena ya itu dia ini yang ngeliat gitu. Ya kasarnya yang ngeliat kita semua lah gitu. Nah, dia ini kayak apa ya?
di pikiran kita tuh kadang kan hal spiritual tuh kan suka, nggak tahu sih kalau kalau buat Bapak, kalau buat saya gitu ya, kadang tuh suka masuk di saat yang nggak pas gitu, Pak. Saat kita bengong-bengong yang maksudnya kita nggak kepengen mikir berat gitu, terus tiba-tiba hal spiritual itu masuk gitu, langsung jadi akhirnya mikir berat gitu, terus akhirnya ya jadi terkadang suka jadi toksik sendiri gitu kan pikirannya gitu. Nah itu si burung yang di atasnya itu kayak simbol kontrol saya gitu ya. Jangan diganggu dulu gitu, ini lagi tidur gitu, kayak gitu kayak gitu. Wah, imajinasi ya. Kalau ini apa ini, Mas? Itu Bunganya? kantong semar, Pak. Iya. Tanaman kantong semar gitu. Mengapa Ya ada di sini? itu apa ya? Ini kan kalau di hutan tuh kan terkadang digambarinnya kan tanaman-tanamannya itu kan tanaman-tanaman yang nggak berbahaya gitu lah, Pak. Sementara kan kalau kantong semar kan ya kita tahu dia tanaman karnivora gitu. Jadi ya tanaman pun juga sebenarnya ada ininya, walaupun kecil gitu. Dia tuh cuma cuma dari misalkan dari 1 juta spesies tanaman gitu mungkin cuma ada 100 doang gitu tanaman karnivora ada gitu. Iya, iya. Mas, ini semua dibikin dengan bolpen, Mas? Yang hitam blok itu pakai tinta, Pak. Oh, Kalau oke. yang sisanya ballpoint semua ini. Wow, detail sekali ya. Saya suka ininya ya, detail banget ya. Oke, ke gambar berikutnya, Mas ya. Nah, ini ada di belakang Anda ini, Iya, betul kan ya? ada ada, Pak. Iya, itu. Aku yang suci ya. Apa yang terpuaskan dalam karya ini, Mas? Anda mengatakan suatu kepuasan bisa menyelesaikan karya ini. Silakan. Iya, ini saya pertama kalinya perasaan saya gitu, saya bisa ngegambar sosok yang netral gitu, Pak. Yang nggak marah, nggak sedih, nggak bahagia, nggak merasa benar, nggak bimbang, nggak salah gitu, ya udah netral aja gitu. Nah, saya ngerasanya tuh kayak mungkin mungkin kali gitu yang disebut suci gitu, di mana saat kita berasa netral aja udah di tengah gitu. Hmm, tanpa bola mata. Iya, saya tuh nggak suka Pak ngegambar sosok orang yang ada matanya gitu tuh, saya nggak pernah. Tapi ini siapa yang digambar di sini, Mas? Nggak tahu Pak. Aha. Kalau teman saya bilang sih, pas ngelihat gitu, beberapa ada yang bilang tuh mirip kayak Isyana Sarasvati, Pak. Bisa jadi iya, bisa jadi nggak tahu juga saya. Oke. Nah, Anda juga nggak memakai contoh atau tidak berimajinasi siapa begitu? Nggak ada sih, Pak, kayak ya udah gitu, kayak kepikiran lagi ada tadinya sih sebenarnya ini pengennya tuh cuma si perempuannya ini aja gitu, Pak, nggak ada daun, nggak ada apa sih, kayak halo Buddhis di belakangnya gitu, nggak ada gitu. Tapi terus pas begitu udah sketsanya jadi gitu kan, tadi saya bilang saya tuh kalau sebelum bikin jadi kayak gini kan saya suka bikin sketsa dulu tuh, kadang bisa sampai 3 sampai 5 kali gitu di sketsa yang lebih Oh. kecil gitu, yang lebih kecil ukurannya gitu sebelum saya pindah jadi yang gede. Mhm. Pas proses lama-lama pertama muncul tuh yang lingkaran di belakangnya itu gitu. Pas saya Oh. bikin perempuannya ini udah jadi sketsanya gitu, saya lihat kok iya ya, kok netral banget gitu. Terus nah itu mulai mulai itu Pak pikiran kayak mungkin ini kali ya yang disebut ini jiwa suci itu tuh mungkin kayak gini ya. Udah deh tuh pikir-pikir apa gitu ya, mungkin kalau misalkan dibikinin halo kayak misalkan yang di atas kepala gitu kan, kayak ini dia mati gitu berarti kayak kelihatan banget gitu. Jadi kayak ngegiring opini apa ya gitu yang kira-kira nggak ngegiring opini orang gitu. Oh ya udah akhirnya nyari-nyari ya udah dapet deh tuh yang apa halonya di apa sih dari Buddhist art kayak gitulah, dari kesenian juga. Nah, Mas, Anda juga menggambar banyak perempuan. Hmm, Ya.
perempuan dengan shibari juga Anda gambar. Nah, apa indahnya perempuan untuk Anda sebagai perupa? Mungkin kalau ditanya indahnya apa, saya nggak bisa, maksudnya saya sendiri nggak tahu gitu. Tapi kalau misalkan ditanya kenapa saya kebanyakan ngegambar perempuan gitu, mungkin karena dari kecil hidup saya lebih dekat sama, saya ini kan 3 bersaudara, Pak. Jadi saya anak tengah, kakak saya perempuan, adik saya perempuan gitu. Nah, dari saya kecil sampai saya SMP itu saya tinggal berempat gitu sama ibu saya. Bapak saya tuh kan ya sering dinas keluar kota gitu. Jadi ya saya laki-laki sendiri gitu di antara perempuan-perempuan gitu. Ya mungkin mungkin itu salah satunya juga Pak, kayak jadi saya lebih lebih sering dikelilingin sosok perempuan gitu daripada laki-laki. Nah, satu lagi pertanyaan, seniman ya, Anda kan bukan ngomong not an artist yet. Bagi Anda standar seniman seperti apa, Mas? Waduh, apa ya? Saya tuh berasanya ya Pak ya, seniman itu bukan suatu yang diakui sama diri sendiri gitu Pak. Itu kayak yang dikasih sama orang gitu. Jadi butuh keberanian lebih lah untuk saya gitu, untuk ngaku diri saya sebagai seniman tuh kalau buat saya kayaknya butuh ya itu. Terus eh, kan di situ saya tulis not even an artist yet gitu. I don't know you're the judge gitu. Maksudnya ya ya itu yang gitu. Jadi kalau saya disuruh nunjuk diri saya sendiri gitu, saya seniman gitu, belum berani saya gitu, bukan belum berani, nggak akan pernah berani mungkin saya gitu. Jadi ya udah, terserah orang-orang aja mau lihat saya apa, mau lihat saya sebagai seniman, ya saya bersyukur gitu. Kalau misalkan dilihat saya sebagai pengangguran kelas berat ya nggak apa-apa juga. Tapi Anda jual hasil karya Anda? Ah, enggak sih Pak, cuma ya kadang beberapa ada gitu yang suka mesen-mesen kayak gitu. Cuma kalau yang karya jadi kayak gitu terus saya sengaja jual gitu, sejauh ini sih belum pernah. Kalau misalkan ikut pameran ya ikut gitu, tapi ya kalau untuk dalam tanda kutip secara komersil gitu kayak ngejual nggak pernah saya. Wow. Wow. Nah, berarti Anda simpan karya-karya Anda ini. Kan Ya, kan banyak, tidak hanya yang di Instagram saja kan? iya, tapi kan ya itulah Pak, kebanyakan tuh yang saya bilang Pak, kadang suka gatel pengen posting gitu, tapi pas begitu dilihat-lihat lagi kok kayaknya jelek gitu ya, gitu, terus ya udahlah diarsipin gitu. Nah, kebetulan tuh kan kalau yang secara sendiri saya pribadi puas gitu, nggak terlalu banyak, Pak. Nah, dan yang setiap yang saya rasa puas itu pasti saya frame. Hmm, Jadi kan, ya karena saya kan kertas gitu, jadi kalau misalkan ditaruh kan suka kuning ya? cecer berserakan gitu, terus ntar nggak tahu robek atau kecoret atau gimana kayak gitu. Resiko, Iya, jadi iya. yang mending di frame aja. Wow. Nanti kabarin saya kalau sudah dianggap seniman oleh teman-teman, bukan Ya, pengangguran. beberapa ada sih Pak, beberapa ada. Gitu. Cuma ya nggak tahu lah gitu. Saya mau nggak mau mikirin itu. Loh, background Anda apa? Seni rupa? Oh, saya belajar desain, Pak. Ya saya Oh. salah satu mahasiswanya Mas Adhikara. Iya, Oke, oke. Loh, salah satu siswa berarti dulu pernah iya ambil dulu satu? dulu tuh iya sama Mas Adi tuh sempet diajar sama Mas Adi lah. Cuma Mas Adi tuh kan waktu zamannya saya kuliah itu lagi transisi menuju masa apa ya, masa vakum jadi dosen gitu. Jadi saya cuma Hmm. dapat satu kelas doang sama Mas Adi gitu. Nah, pas Oh, begitu Mas Adi ini bukan maksudnya bukan bukan membesar-besarkan nama Mas Adi atau gimana gitu ya. Cuma pas selama satu mata kuliah ketemu sama Mas Adi yang dimana Mas Adi pun itu juga nggak full setiap kali pertemuan datang gitu, saya ngelihat kok kayaknya ini keren nih gitu. Sementara di bapak bapak saya kan juga seneng ya, mungkin mungkin bisa dibilang seniman juga gitu. Dulu dia pernah
bikin pameran tunggal juga di tim. Terus tapi dia tuh ngajarin saya beda Pak gitu. Dia ngajarin saya tuh ngegambar ada bener ada salah gitu. Walaupun secara teknik gitu ya, maksudnya anatominya atau cara kita gelap terangnya kayak gitu, perspektif kayak gitu, bapak saya tuh straight banget orangnya gitu waktu dulu ngajarin saya, dan saya malas gitu. Jadi kayak ngapain juga, walaupun ujung-ujungnya sekarang saya nggak gambarnya begitu juga gitu, lari ke realistik juga gitu. Cuma saya males gitu pas ketemu Mas Adi, kok kayaknya nih orang ngajarin enak amat gitu. Udah gambar-gambar aja gitu. Walaupun beberapa kali kalau misalkan kayak contohnya kayak saya gitu. Nah, saya berasa pinternya Mas Adi tuh bisa ngebaca mahasiswanya gitu Pak, bisa ngebaca anak gitu. Ini pelarinya kemana gitu. Saya emang condong lebih lari ngejar ke arah realistik, walaupun saat itu masih dalam tanda kutip nyoba gitu, jadi masih ya proporsinya nggak benar gitu, terus foreshorteningnya distorsinya nggak salah atau kayak gimana gitu, itu sama Mas Adi dibenerin gitu, nggak yang cuma dibilang salah gambar lagi gitu. Kalau sama bapak saya tuh dulu saya inget banget tuh SMA lah gitu, SMA tuh saya bikin gambar orang lagi duduk gitu, ya bikin self portrait ala-ala lah saat itu gitu, orang lagi duduk gitu. Kasih lihat ke bapak saya tuh dengan entengnya gitu, cuma misalkan di kertas dilihat gini, dibalikin lagi kayak gambar anak SD belajar lagi. Udah begitu doang gitu, nggak dikasih tahu kayak gimana benernya apa gitu. Ya udah, gitu. Akhirnya kan saya males gitu kan. Ya gitu-gitulah. Oh, oke. Nah, berarti Anda aktivitas Anda sekarang apa, Mas? Ya ngegambar, terus apa ya? Ya udah Desain. sih kayaknya. Ya ngedesain sih dikit-dikit lah Pak. Oke. Karena kan tadinya tuh saya sempat kerja kantoran gitu. Jadi dari selesai kuliah gitu, terus masuk tuh kerja kantor gitu. Nah kerja kantor itu saya nggak tahu kenapa nggak pernah betah lama Pak. Ya Paling karena Anda cuma 2 seniman tahun. kan? Nah itu dia kali, nggak tahu juga sih. Beberapa teman saya tuh nganggap saya seniman cuma karena sebatas itu, karena saya nggak mau diatur gitu, nggak mau terikat sama apa gitu. Terus saya mikir, kok kayaknya jadi seniman gampang amat ya gitu, nggak harus bikin gambar, nggak harus bikin apa, yang penting kita berontak aja, udah jadi seniman gitu. Jadi makanya saya nggak berani gitu buat nganggap diri saya. Ya udah kayak gitu. Terus kan saya kerja keluar. Nah, saya kerja misalkan setahun 8 bulan gitu. Terus nanti nganggurnya tuh bisa setahun tuh, Pak. Bisa setahun tuh nganggur. Terus ntar kerja lagi gitu, diajakin gitu. Ya udah kerja lagi, masuk kantor lagi. Nggak sampai 2 tahun keluar lagi gitu. Nah, ini sekarang nih terakhir saya kerja itu 2019, tahun baru. Nah, ini sampai hari ini saya masih jadi pengangguran kelas berat, dan ibu saya sudah mulai berisik. Mungkin nggak betah lihat saya di rumah. Tapi Anda tetap berkarya? Iya. Oke. Ya mungkin Anda harus pameran, Mas. Iya, rasanya sih nggak tahu Iya. juga lah. Ya, harus masuk ke jurang seni rupa udah. Oke, terima kasih Mas Bagus. Iya, sama-sama, Pak. Kita ketemu di Jakarta. Iya, terima Ya, kasih, Pak. Ya, siap. Terima kasih. sehat-sehat, Pak.